Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ujian komprehensif PPG dalam jabatan batch kedua LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo atas nama Siti Rabia. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali rangkaian ujian komprehensif pada kesempatan ini, Anda Siti Rabia, saya persilakan untuk menyiapkan Al-Quran dan Anda membacakan surat As-Sajadah, surah As-Sajadah, ayat 1 dan seterusnya. Saya mengharapkan Anda membaca dengan baik dan benar untuk bisa membuktikan bahwa seorang guru profesional memiliki kemampuan tidak saja pada aspek kemampuan pengetahuan eh, terhadap materi pembelajaran, memiliki kemampuan pada aspek membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Disilakan Anda untuk membacakan surat As-Sajadah. Baik Pak Dokter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna naftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum tahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal ars ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi wal yudabbirul amra minas samai ilal ardi ma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Zumma ja'ala lahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Wa qalu a iza adalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bil liqa'i rabbihim kafirun. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Walau si'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fazuku bima nasitum
liqa'a yaumikum hadza nasi inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tataja fajunubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'aw wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fazaku fama wa humun naru kullama aradu ayyahruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azababil akbari la'allahum yarji'un. Wa man aslamu mimman zukkira bi ayati rabbihi zumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamsuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala tasma'un. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurusi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunsarun. Wa a'rid anhum wantasir innahum muntasirun. Shadaqallahul azim. Ya, selanjutnya Siti Rabia, Anda jelaskan dulu teori belajar yang melandas penyusunan perancangan pengembangan perangkat pembelajaran. Dan selanjutnya kamu jelaskan pula pengembangan perangkat pembelajaran terkait dengan TP.
usah TP surat enggak, tapi nggak usah kalau memang Oke, baik Pak Dokter. 4 teori belajar. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Dalam pandangan ini, belajar terjadi ketika individu merespon stimulus tertentu dan respon tersebut diperkuat melalui penguatan positif atau negatif. Pencetus dari teori behaviorisme yaitu B.F. Skinner. Menurut B.F. Skinner, dia menekankan pada peran penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku. Maka dalam pembelajaran, guru menggunakan teknik seperti drill, pengulangan, dan reward untuk mendorong perilaku tertentu. Contohnya, memberikan penghargaan berupa pujian atau nilai tambahan kepada siswa yang berhasil menjawab soal dengan benar. Terus kedua, teori kognitivisme. Teori ini menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Pencetus dari teori ini yaitu Jean Piaget. Jean Piaget mengembangkan teori tahap perkembangan kognitif yang mencakup tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Kognitivisme menganggap bahwa belajar bukan sekadar respon terhadap stimulus, tetapi melibatkan pemrosesan informasi di dalam pikiran. Maka dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Contohnya, dalam menggunakan diagram atau peta konsep untuk membantu siswa memahami hubungan antara berbagai konsep. Terus yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi. Pencetusnya adalah Lev Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan bahwa siswa belajar paling efektif ketika mereka berada di zona perkembangan potensialnya. Maka dalam pembelajaran, guru mendorong eksplorasi, diskusi, dan pembelajaran berbasis proyek untuk membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Contohnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah lingkungan melalui proyek kolaboratif. Dan yang terakhir, yaitu teori humanisme. Pada teori ini, berfokus pada perkembangan individu secara menyeluruh, termasuk aspek emosional, sosial, dan intelektualnya. Pencetusnya yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow menekankan bahwa kebutuhan dasar seperti rasa aman dan diterima harus terpenuhi sebelum individu dapat belajar secara optimal. Maka dalam pembelajaran, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi potensi mereka. Contohnya, memberikan siswa pilihan untuk menentukan topik proyek sesuai minat mereka seperti seni, musik, dan teknologi. Demikian Pak Dok. Ya, baik, selanjutnya Anda juga dapat menjelaskan bagaimana langkah-langkah bagaimana dalam penyusunan modul ajar itu terkait dengan komponen perangkat pembelajaran yang bisa Anda jelaskan. Bisa dengar suara? Bisa Pak. Baik, baik Pak Dok. Untuk penyusunan modul ajar yang saya gunakan, yang pertama itu identitas
yang pertama itu informasi umum yang di dalamnya terdapat identitas sekolah, yaitu pada sekolah saya SDN 13 Kabila, terus mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Fase B kelas 4, alokasi waktu 30 menit. Tahun pelajaran 2024-2025. Penyusunnya Siti Rabia. Kompetensi awal, memahami pesan pokok, membaca, menulis, menghafal surah Al-Hujurat ayat 13 dan memahami hadis tentang keragaman. Terus profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, yaitu profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus berkebinekaan global, peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika dalam pembentukan kelompok. Jadi dia tidak menolak satu teman karena sesuatu hal. Terus yang ketiga, mandiri. Peserta didik tidak ketergantungan pada teman atau guru saat melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi dia bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri. Terus 4, gotong royong. Peserta didik saling membantu dalam melaksanakan tugas kegiatan yang akan diberikan nanti. Terus yang terakhir, bernalar kritis. Peserta didik dilatih dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi. Terus yang langkah selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Dalam sarana itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan itu seperti LCD, laptop, speaker, spidol, papan tulis, dan buku acuan. Terus materinya tentang materi kelas 4 tentang surah Al-Hujurat, dan sumber belajarnya yaitu melalui buku pegangan kelas 4, video YouTube, dan Al-Quran. Targetnya yaitu peserta didik kelas 4 fase B. Tujuan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran dan ada juga ke kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, disingkat dengan KKTP. Terus ada pemahaman bermakna di dalam, yaitu di sini siswa memahami surah Al-Hujurat ayat 13 tentang dan hadis tentang keragaman. Terus yang kedua, yang selanjutnya pertanyaan pemantik. Di sini ada pertanyaan pemantik seperti apa yang kamu rasakan ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan dengan tartil. Terus selanjutnya apa yang kamu pahami tentang surah Al-Hujurat, tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang terakhir, apa pesan yang kamu ketahui tentang surah Al-Hujurat. Langkah selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan terakhir ada kegiatan penutup. Setelah itu ada asesmen penilaian. Setelah asesmen ada kegiatan remedi dan pengayaan, dan terakhir daftar pustaka. Di modul ini ada lampiran-lampirannya seperti materi ajar, contoh media pembelajaran, ada LKPD, ada rubrik penilaian, ada lembar tes tertulis untuk evaluasi, ada lembar pengamatan, ada lembar kerja kelompok, ada rubrik dan penilaian kerja kelompok. Terus ada lembar tertulis, ada lembar pengamatan sikap, dan terakhir ada materi pengayaan. Demikian Pak Dokter. Baik, selanjutnya Siti, Anda silakan melaksanakan kegiatan praktek mengajar Anda berdasarkan rancangan yang Anda sudah sampaikan tadi, penjelasannya lewat beberapa langkah pertanyaan yang saya ajukan pertama dalam konteks penyusunan perangkat pembelajaran berupa modul ajar. Dan Anda disilakan untuk mempraktekkan proses pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran yang Anda susun dalam modul ajar yang telah dijelaskan sebelumnya. Waktu Anda 25 menit minimal. Siap Pak Dokter.
Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar? Sehat? Kurang semangat, Ibu ulang. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, supaya kelas menjadi ceria, kita menyanyi dulu ya. Oke, saat Ibu menyanyi, kalian menyanyi, selamat pagi murid-muridku, kalian jawab baik ya. Oke, Ibu bernyanyi dulu. Selamat pagi murid-muridku semua. Baik. Selamat pagi murid-muridku semua. Baik. Selamat pagi murid-muridku. Apa kabar hari ini murid-muridku? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Oke. Semua sudah ceria kan? Tidak ada lagi yang loyo-loyo. Oke, Ibu absen dulu ya. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu absen dulu. Oke, Ibu sebut namanya. Siti Rabiatul Adawiyah hadir? Oke. Iya. Oke, Nidra Usuli hadir? Alhamdulillah hadir. Sehat, Nidra? Oh, sehat. Ya, karena kemarin Ibu dengar Nidra tidak hadir karena kurang sehat. Oke, lanjut. Cien Yunus hadir? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ismet hadir? Hadir. Oke. Ajista? Oh, hadir. Rahmawati hadir? Hadir. Nurcito ada? Oh iya, hadir. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oh iya, alhamdulillah hadir semua. Jadi adik-adik kita patut bersyukur karena hari ini Allah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di kelas ini untuk belajar agama ya. Oke. Oke, sebelum itu Ibu mau lihat dulu persiapannya. Adik-adik sudah siap untuk belajar? Oh, siap. Ibu mau perhatikan kelas dulu. Kelas ini sudah bersiap atau tidak? Oh, ini kelas, ini meja di bawah Ismet ini banyak sampah. Ismet ambil sampahnya dulu. Buang di tempat sampah. Oh iya, makasih ya Ismet sudah mau membuang sampahnya. Oke, Ibu mau lihat kerapian bajunya dulu. Oh iya, rapi semua. Anak hebat semua ini. Oke, Ibu lanjut. Mau cek dulu kesiapan buku dan pulpennya supaya sebentar pada saat bekerja tidak ada lagi yang kesana kemari mencari pulpen. Oke, sudah siap semua? Oh iya. Oke, adik-adik, selanjutnya kita tepuk semangat dulu ya. Karena tadi sudah menyanyi jadi ceria, sekarang kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, adik-adik masih ingat pembelajaran yang lalu? Masih ingat? Oh iya, masih ingat. Alhamdulillah. Oke, adik-adik, sebelum itu Ibu mau bertanya. Adik-adik biasa putar di YouTube atau di TV orang mengaji dengan nada yang tartil, lagunya bagus. Pernah? Oh iya. Bagaimana perasaan adik-adik saat mendengar orang mengaji dengan bagus begitu? Oh, senang. Oke. Ya, adik-adik sudah pernah mendengar surah Al-Hujurat ayat 13? Sudah? Oh iya, sudah. Surah Al-Hujurat itu menceritakan tentang apa ya? Oh iya, betul-betul. Betul sekali. Ya, kenapa Ibu menanyakan itu? Karena hari ini pembelajaran kita itu tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Ibu ulang, pembelajaran kita hari ini tentang apa? Tentang surah
Surah An-Nas. Oh, tidak mendengar ibu ini. Berarti Pak Carlota dia di belakang ini. Ibu ulang lagi ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu satu, membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Kedua, menjelaskan pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, menghafal surah Al-Hujurat ayat 13. Dan keempat itu menjelaskan hadis tentang keragaman. Oke, adik-adik sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini? Ya, oh iya. Oke, selanjutnya kegiatan yang akan kita lakukan selama pembelajaran yaitu sebentar Ibu akan menayangkan sebuah video, kemudian adik-adik mengamatinya. Sebentar Ibu akan tanyakan apa yang kalian sudah amati. Terus yang kedua, Ibu akan membagi kelompok. Jadi adik-adik akan bekerja kelompok ya. Selanjutnya, adik-adik akan mengerjakan tugas evaluasi. Dan penilaian Ibu itu yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Jadi sebentar kalau ada yang tugas kelompok baru dia tidak aktif, tentunya nilainya berbeda dengan yang aktif, yang bermain-main saja, tentunya akan berbeda nilainya. Paham? Oh iya, paham. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Tidak ada? Ada atau tidak? Oh, tidak ada. Oke, Ibu lanjut. Sebelum Ibu menampilkan video, Ibu bacakan dulu tentang materi kita hari ini, yaitu surah Al-Hujurat ya. Oke, didengarkan dulu surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke, ada yang bisa membacakan terjemahannya? Ayo, siapa yang berani? Tidak usah malu-malu. Oh, tidak ada. Oh iya, nanti Ibu yang bacakan terjemahannya. Jadi terjemahan surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Oke, sudah paham terjemahan dari surah Al-Hujurat? Ya, oke, kita lanjut pada mengartikan surah Al-Hujurat per kata ya, artinya setiap kata. Oke. Ya ayyuhan nasu. Ada yang tahu artinya? Apa artinya? Oh ya, betul. Betul yang Cian sebutkan. Ya, artinya itu wahai manusia. Ya, inna khalaqnakum. Oke, ada lagi yang tahu artinya? Sungguh kami telah menciptakan kamu. Oke, min zakari. Artinya apa? Wa unza. Siapa yang bisa adik-adik? Oh iya, Cien. Dan seorang perempuan. Oke, lanjut. Wa ja'alnakum. Siapa yang bisa? Oh, Ismet.
kemudian kami jadikan kamu betul. Ya, betul Ismet. Su'uban. Su'uban siapa yang boleh mengartikan? Oh iya, betul. Betul yang Rahmawati katakan, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku suku. Lita'arafu, ada yang bisa mengartikan agar kamu saling mengenal. Betul sekali. Oke, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Oke. Indallaha, di sisi Allah. Ya, baik adik-adik, Ibu lanjut ya. Tadi kita sudah mengartikan surah Al-Ma'un. Tadi kita sudah mengartikan kata-kata dari surah Al-Hujurat ayat 13. Sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok ya. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Jadi didengarkan namanya ya. Adik-adik dengar ini yang Ibu sebutkan tadi? Oh iya, dengar. Oke. Oke, Ibu sebutkan namanya. Kelompok 1 ada Nidra, ada Cien, ada Ajista, ada Ismet. Terus kelompok 2 ada Rahmawati, ada Nurcito, ada Alyun, ada Idris. Terus kelompok 3 ada Fikal, ada Vera, ada siapa lagi yang Ibu belum sebut? Oh iya, Marsita. Terus ada Mirsad. Sisanya yang Ibu tidak sebut itu masuk dalam kelompok 4, betul. Oke, yang Ibu sebut tadi kelompoknya, silahkan berkumpul dengan teman yang satu kelompoknya. Duduk bersama ya. Paham? Paham ini? Apa yang dipahami? Oh iya, duduk berkelompok, cari teman kelompoknya, kemudian duduk bersama. Oke? Iya. Oke, adik-adik, ini Ibu akan bagikan LKPD. Nah, dalam LKPD ini, adik-adik mengerjakan kelompoknya, mengerjakan tugasnya ya. Nah, di LKPD ini ada 2 tugas. Pertama itu menjawab soal tentang surah Al-Hujurat yang berjumlah 10 nomor. Selanjutnya tugas yang kedua itu yaitu membuat poster tentang apa? Ya, mengenai keragaman. Ya, karena kita belajar surah Al-Hujurat ya. Oke. Ibu beri waktu 20 menit. Boleh? Bisa itu? Atau terlalu banyak? Oh, boleh. Oke, Ibu beri waktu dari sekarang. Silahkan bekerja. Silahkan bekerja ya. Oke, Ibu ingatkan lagi, semua kelompok bekerja bersama. Jadi bukan cuma ketua kelompok ya, atau cuma 1-2 orang yang bekerja, yang 2 orang itu bermain. Tidak. Ini karena kerja kelompok, maka semua harus bekerja. Iya, betul. Itu namanya kerja kelompok. Kalau cuma berdua, berarti kerja berdua. Ya, paham adik-adik? Ya, betul. Oke, silahkan. Sudah ada yang selesai? Kelompok 1 selesai? Oh, belum. Kelompok 1 ada masalah dengan tugasnya? Oh, tidak ada. Gampang? Atau susah sekali? Oh, gampang. Kelompok 2? Oke. Siapa yang sudah selesai? Oke. Oh, kelompok 4 yang sudah selesai. Oke, silahkan kelompok 4. Siapa yang mau mempresentasikan? Berapa orang yang mau maju? Oh, 2 orang. Silahkan.
Oke, silakan kelompok 4 dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, untuk kelompok 1, 2, dan 3 diperhatikan ya, temannya mempresentasikan. Sebentar kalau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke teman kelompoknya. Paham? Oh iya, paham. Oke, adik-adik, teman kelompoknya, kelompok 4 sudah selesai mempresentasikan. Kita beri tepuk jempol dulu, supaya lebih semangat lagi. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau tampil? Oh, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang mau tampil ini? Oh, berapa orang? Oh, 1. Oke, silakan. Oke, kelompok yang tidak tampil, silakan diperhatikan temannya. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke. Oke. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita beri tepuk mantul. Oke, tepuk mantul ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap. Betul, ya. Oke, 2 kelompok lagi. Siapa yang 2 kelompok ini yang mau tampil? Antara 2 dengan 3. Oh, kelompok 2. Oke, kita persilahkan kelompok 2. Oke, siapa yang kelompok 2 mau tampil? Mempresentasikan hasil kelompoknya? Oh iya, 2 orang yang mau tampil. Silahkan. Berbagi saja siapa yang mau tugas yang pertama, siapa yang mau mempresentasikan tugas kedua. Oke. Bagaimana? Kelompok 2 siap? Oke, siap. Silahkan. Kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, selesai? Oke, selesai. Adik-adik, kita beri tepuk hebat untuk kelompok 2. Oke, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Ayo kelompok 3, siapa yang mau tampil? Oh, 2 orang juga yang mau tampil. Oke, silahkan. Oke, bagaimana? Sudah selesai kelompok 3? Oke, sudah selesai. Oke, adik-adik kita beri tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, selanjutnya karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik mengenai diskusi kita hari ini? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada yang tidak dipahami mengenai tugas diskusi kita hari ini? Oh, so paham semua. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan beri tugas evaluasi ya. Nah, tugas evaluasinya ini adalah tugas yang dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi bukan lagi berkelompok. Ya, ini Ibu ingin menilai hasil pemahaman adik-adik mengenai materi kita hari ini. Oke? Oke, silahkan siapkan buku dan pulpennya. Oke? Oke, ini Ibu bagikan tugas evaluasinya. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, Ibu beri waktu 10 menit. Oke, silahkan. Ini Ibu bagikan. Oke. Ingat, soalnya dibaca baik-baik, dipahami. Nah, nanti kalau ada yang tidak dipahami, bisa bertanya kepada Ibu. Ya, tapi bukan bertanya jawaban. Nah, tapi bertanya mengenai soal yang tidak dipahami. Oke?
Oke. Bagaimana Ismet, sudah selesai? Oh, selesai. Iya, kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan. Oke, yang lain sudah selesai? Oke, sudah. Alhamdulillah, sudah ada yang selesai. Oke, yang lain dipercepat ya. Oke, sudah selesai semua? Oke, 5 orang lagi. Ayo, yang 5 orang, semangat. Oke, sudah semua ya. Oke, karena sudah semua menyelesaikan tugas individunya, Ibu perhatikan dari tadi ini tugasnya, alhamdulillah semuanya banyak yang benar. Berarti adik-adik sudah memahami pembelajaran hari ini. Insya Allah sebentar Ibu lanjutkan lagi untuk memeriksa tugas kalian ya. Oke. Sebelum lanjut kita beri dulu tepuk hebat untuk diri kita ya. Oke, tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Oke, tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Oke, selanjutnya kita membuat kesimpulan ya. Adik-adik, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ayo, siapa yang berani? Tidak boleh mau malu-malu ya, harus berani. Oh, belum ada yang siap. Oke, kalau begitu Ibu yang akan menyimpulkan materi kita hari ini ya. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan adalah sunnatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bangsa, suku dan warna kulit bukan penentu kemuliaan. Hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Adapun pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13 itu yang pertama, Allah menciptakan manusia berasal dari seorang pria dan seorang wanita, dan Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling apa? Saling membantu, betul sekali. Saling membantu, saling melengkapi, dan iya betul, bekerja sama. Dan yang terakhir, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling apa? Oh iya betul, yang paling bertakwa. Oke, adik-adik, demikian pembelajaran untuk surah Al-Hujurat pada hari ini. Insya Allah pada pekan depan kita akan bertemu lagi dengan materi tentang Asmaul Husna ya. Oke, sebelum Ibu akhiri kita membaca doa dulu. Ada yang bisa memimpin doa? Oh iya, oke, silahkan pimpin doa sesudah belajar. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Siti Rabiah. Selanjutnya Anda bisa menjelaskan bagaimana modul proyek P5 PPRA Anda, mohon dijelaskan dengan rinci. Siap Pak Dokter. Modul proyek P5 saya yaitu
Tema yang saya ambil yaitu gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku, tanggung jawabku, proyek profilnya membangun kesadaran peserta didik dalam dalam menyikapi dan mengelola sampah, mengenal jenis sampah dan bahaya sampah yang ada di sekitar, serta mengelola sampah plastik menjadi suatu karya yang ramah terhadap lingkungan. Dimensinya yaitu pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Elemennya yaitu akhlak kepada alam, regulasi diri, dan memperoleh dan memproses gagasan. Subelemennya yaitu menjaga lingkungan alam sekitar, terus yang kedua, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Tujuan yang dicapai pada akhir fase ini, yang pertama, memiliki rutinitas sederhana yang diatur secara mandiri dan dijalankan sehari-hari, serta menjaga kesehatan dan keselamatan, keamanan diri dalam semua aktivitas keseharian, membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Terus selanjutnya berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri di bawah pengawasan dan dukungan orang dewasa. Selanjutnya mengajukan pertanyaan untuk menjawab keingintahuannya untuk mengidentifikasi suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitar. Adapun rubrik penilaian ya pada subelemen merawat diri secara adapun subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar, yaitu belum berkembang, yaitu deskripsinya yaitu membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitar, tetapi belum konsisten. Mulai berkembang, deskripsinya yaitu membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Berkembang sesuai harapan, adapun deskripsinya yaitu membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Sangat berkembang, deskripsinya yaitu terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan. Untuk regulasi subelemen selanjutnya yaitu menunjukkan inisiatif bekerja secara mandiri. Belum berkembang, adapun deskripsinya yaitu mulai mencoba mengerjakan berbagai tugas sederhana dengan pengawasan dan dukungan orang dewasa. Terus selanjutnya mulai berkembang, adapun deskripsinya yaitu mencoba mengerjakan berbagai tugas sederhana dengan pengawasan dan dukungan orang dewasa. Berkembang sesuai harapan, adapun deskripsinya yaitu berinisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas rutin secara mandiri di bawah pengawasan dan dukungan orang dewasa. Dan sangat berkembang, deskripsinya yaitu mempertimbangkan, memilih, dan mengadopsi berbagai strategi dan mengidentifikasi sumber bantuan yang diperlukan untuk berinisiatif menjalankannya untuk mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Subelemen selanjutnya yaitu memperoleh dan memproses gagasan. Belum berkembang, deskripsinya yaitu mulai mencoba mengidentifikasi ide utama dalam suatu materi atau percakapan, tetapi kesulitan dalam menyusun gagasan yang jelas dan terstruktur. Terus
selanjutnya mulai berkembang, adapun deskripsinya yaitu mencoba mengidentifikasi beberapa gagasan utama, namun belum sepenuhnya bisa mengembangkan secara mendalam dan terstruktur. Berkembang sesuai harapan, adapun deskripsinya yaitu berinisiatif dalam menyusun gagasan dan menunjukkan kemampuan berpikir yang terstruktur dan mengorganisasi informasi secara jelas dan sangat berkembang. Adapun deskripsinya yaitu dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan gagasan secara mendalam serta menyusunnya dengan cara yang sangat terstruktur. Selanjutnya yaitu aktivitas pertama yaitu pengenalan. Pada aktivitas ini tujuan pembelajarannya yang pertama, yaitu mengidentifikasi kondisi awal siswa untuk merencanakan kegiatan proyek. Terus yang kedua, mengukur kemampuan awal siswa. Waktu yang dibutuhkan itu yaitu 4JP. Bahannya yaitu kertas, alat tulis, alat mewarnai, video membuang sampah, terus lembar kerja. Peran guru yaitu sebagai fasilitator. Persiapannya, asesmen dilaksanakan oleh guru kelas dengan guru pendidikan agama Islam dan bundi pekerti serta guru PJOK. Di sini guru menyiapkan semua bahan yang akan digunakan dalam mewarnai sampah. Terus guru membagi siswa ke dalam kelompok untuk mewarnai sampah. Terus pelaksanaannya yaitu pertama, guru menjelaskan tentang topik proyek. Guru lalu memulai kegiatan dengan mengajak siswa bernyanyi tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kedua, guru memutar video tentang sampah sebelum melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Ketiga, guru menempatkan diri di masing-masing kelompok. Selanjutnya, guru menjelaskan aktivitas di setiap kelompok dan meminta siswa untuk memilih salah satu kelompok sebelum memulai aktivitasnya masing-masing. Tunggu beberapa saat hingga siswa yakin atas pilihannya dan duduk di kursi. Untuk siswa yang visual, tugasnya yaitu menggambar dan memberi nama sampah yang pernah mereka buang dalam minggu itu. Terus untuk siswa auditori, siswa menceritakan sampah apa saja yang pernah dibuang oleh mereka, keluarga, atau teman mereka. Kinestetik, siswa berkeliling kelas untuk mengidentifikasi sampah yang ada serta bahan-bahannya. Di sini guru memberi skor terhadap kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, untuk kontekstualisasinya, yaitu tujuan pembelajaran dengan menyimak penjelasan narasumber dan membuat peta pikiran atau mind mapping, mengelola sampah. Siswa memahami cara bijak mengelola sampah. Pelaksanaannya guru melakukan apersepsi, kemudian guru mempersilahkan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi tentang proyek hari ini. Terus guru membagikan karton dan nota tempel ke setiap kelompok. Selanjutnya setiap kelompok memberikan tugas, mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu aksi. Di sini siswa diajak untuk mengamati lingkungan sekolah, kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, siswa mengumpulkan sampah plastik yang ada di sekolah, kemudian siswa menceritakan tempat ditemukannya sampah, terus siswa mengisi botol plastik menggunakan pembungkus snack yang sudah didapat di lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu
refleksi dan tindakan. Di sini siswa diberikan LKPD tentang tanggung jawab terhadap sampah, terus siswa mengisi kata dalam paragraf yang telah disediakan, terus siswa membacakan kalimat utuh yang telah ditulis. Oke, demikian Pak penyampaian dari saya. Sudah? Ya, sudah Pak. Oke. Baik, untuk ujian komprehensifnya kita sudahi.